Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah teman-teman melihat matahari atau bulan tiba-tiba tampak gelap karena gerhana? Oke, baik. Fenomena gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan bukanlah sekedar peristiwa astronomi biasa. Dalam Islam, gerhana merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan manusia akan kekuasaannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Maka apabila kalian melihatnya, berdoalah kepada Allah dan dirikanlah sholat hingga gerhana itu berakhir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah, ketika terjadi gerhana, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana yang hukumnya sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Dalam ilmu fikih, salat gerhana matahari disebut salat kusuf, sedangkan salat gerhana bulan disebut salat khusuf. Keduanya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan tata cara yang sedikit berbeda dari salat biasa. Lalu, kapan salat gerhana dilaksanakan? Oke, waktu pelaksanaannya dimulai sejak gerhana mulai terlihat hingga gerhana berakhir. Namun, salat ini hanya diisyaratkan bagi wilayah yang benar-benar mengalami gerhana. Jika gerhana telah selesai, sementara salat masih berlangsung, maka salat tetap diteruskan hingga selesai. Salat gerhana sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah di masjid tanpa azan dan juga iqomah. Sebagai gantinya, imam atau muazin cukup menyuarakan as-salatu jami'ah, yang berarti mari berkumpul untuk melaksanakan sholat. Tentunya sebelum memulai sholat, kita perlu membaca niat. Untuk gerhana bulan, niatnya adalah usolli sunatul khusufil qamari rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk gerhana matahari, usolli sunatul khusyufi syamsi rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Oke, lalu bagaimana tata cara pelaksanaannya? Pertama, kita bisa membaca niat dan melakukan takbiratul ihram. Kedua, membaca doa iftitah, lalu membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Quran yang panjang. Ketiga, melakukan ruku yang cukup lama. Keempat, bangkit dari ruku atau i'tidal. Kelima, setelah i'tidal tidak langsung sujud, tetapi kembali berdiri untuk membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Quran yang lebih pendek dari bacaan pertama. Keenam, melakukan ruku kedua yang lebih singkat. Ketujuh, bangkit dari ruku lalu melaksanakan 2 kali sujud seperti biasa. Setelah itu, berdiri kembali untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama seperti rakaat pertama. Kemudian diakhiri dengan tahiyat akhir dan salam. Oke, baiklah. Yang menjadi ciri khas salat gerhana adalah dalam setiap rakaat terdapat 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Jadi dalam 2 rakaat terdapat total 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Setelah sholat selesai, imam biasanya menyampaikan khutbah dan nasihat yang berisi ajakan untuk memperbanyak istighfar, berdoa, bersedekah, dan juga meningkatkan amal soleh. Teman-teman, gerhana bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan. Sebaliknya, fenomena ini menjadi momen untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak doa, zikir, serta merenungkan kebesaran ciptaannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga ilmunya bermanfaat.